Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi aku Tadani di channel YouTube aku di Muhammad Admihal, so bikin happy. Dan kali ini aku akan bikin tentang motivasi belajar. Di sini aku akan aku bagi menjadi 5 materi. Itu pertama tentang tips dan trik menghadapi belajar dan belajar. Yang kedua, tips dan trik dalam menghadapi ujian. Yang ketiga, bagaimana cara menghadapi ujian. Yang keempat, bagaimana saya dulu deh ya, saya ulang ya. Pertama itu adalah tentang tips belajar. Yang kedua, tips menghadapi ujian. Yang ketiga itu adalah tips menghindari malas. Yang keempat itu adalah tentang tips ada menjadi rajin mengerjakan tugas. Yang kelima itu ada tentang jurusan dan kampus. Ini kelima buat kamu anak SMP dan SMA gitu ya. Jadi kelima ini adalah akan dibagi-bagi menjadi yang sekarang ini ada aku buat sebentar ya, saya kepotong karena ada WhatsApp masuk. Jadi aku akan kasih tahu ke kamu. Ini ada buku yang biasa, ini buku baru sih dikasih ayahku. Jadi Muhammad artinya ini bukunya ampuh. Jadi aku kalau mau nulis materi tinggal SMS masuk penipu. Rasa penipu. Oke. Jadi ini buku ini banyak sih dijual ya di tukang fotokopier ada, di Gramedia ada. Aku tuh hanya masukkan nulis materi di Ruang Guru, di Planify, di mana lagi, di Google Form, di Google Classroom atau mungkin ketika lagi nge-zoom, atau mungkin menulis tentang diary aku punya, atau menulis tentang cerita bisa di sini. Pokoknya ini bukunya ampuh banget. Oke. Tapi aku nggak akan mereview bukunya. Aku akan langsung ke tanpa membuang banyak waktu ya. Aku lagi jadi nanti aku malas belajar juga nih guys. Aduh ya, gimana ya cara ya, karena materinya itu bener-bener nggak ada di buku. Aku baca PKN, ini tugas, tapi aku juga ada ujian, 3 ujiannya. Jadi ujian itu sesuai dengan yang BDR. Jadi belajar dari rumah itu bisa dengan dari learning gitu, yang BDR dari learning ya. Nah tapi ya, aku akan langsung luangkan waktu untuk mengerjakan tugas ya. Tapi kalau kamu tuh penting banget ngerjain tugas dan belajar itu penting banget ya. Oke, langsung aja kita bahas ya. Yang paling pertama itu adalah luangkan waktu 30 sampai 1 jam belajar nih. Jadi ya, kamu tuh bisa memberikan timer di handphone atau di mesin, atau kalau kamu punya stopwatch ya, kamu bisa pakai stopwatch. Entah kamu mau berapa jam kamu belajar, atau mungkin 24 jam, nggak apa-apa. Itu yang pejuang SBPTN dan pejuang ujian mandiri kampus itu mereka 24 jam non-stop, tidak tidur. Nah, makan pun juga mereka sambil belajar. Ini sambil baca buku nih, seperti gini. Nih, misalkan saya belajar tentang gini. Ini soalnya nih. Nih, kalian tahu nggak? Aku kasih tahu ya kak kalian. Ini guru aku bener-bener guru SMA Negeri tuh kayak ngasih ini kisi-kisi. Oke lah, kisi-kisinya emang soal. Tapi bayangin, ini liganya emang ini kan ulangan harian doang. Kenapa harus sampai ngejainnya sampai ada esainya lagi? Ada esainya. Ada esainya enggak kayaknya. Mau aja nggak ada. Tapi katanya ada. Ini tahu berapa soalnya? Ini aku kasih tahu ke kalian biar kalian tahu.
64 soal. Kenapa nggak sekarang aja 70 Pak? Atau 80 sekarang 100? Ini soal sama kayak ketika aku UN waktu SD. UN aku SD pakainya ini. Terakhir aku angkatan terakhir yang memakai sistem soal, mengerjakan soal. Sisanya nanti sampai kapanpun juga akan memakai komputer, jadi online itu offline. Jadi kayak kalau offline dengan soal mungkin susah kali ngeleksinya, banyak banget kan. Jadi dan juga membutuhkan waktu yang lama. Ijazahnya aja lama, beneran. Ijazah tuh lama. Aku ngambil ijazah sama SHUN. Itu harusnya jadi karena lama, cuman dikasih surat dari sekolah bahwa dia lulus. Itu bahasa itu nggak apa-apa. Namanya apa ya? Surat keterangan lulus sekolah gitulah. Itu dari sekolah karena emang ujiannya ngambilnya lama. Aku ngambil itu baru di kelas 8, coba bayangin. Kelas 8 MTS baru bisa ya aku MTS kamu dasar nih. 8 MTS baru bisa dapat itu ijazah sama SHUN. Harusnya itu jadi aku cuma ngumpulin yang namanya jadi nama, nik ya, tempat tanggal lahir, udah kelas. Tuh di situ ada banyak lulus atau tidaknya coret lulus. Itu kelas itu aja kata untuk di sama semuanya. Jadi semua sekolah karena mungkin pesertanya banyak, peserta ujiannya banyak dari Sabang sampai Merauke, makanya dikasih cuman itu doang. Ini sama banget. Terus soalnya emang gampang, tapi itu tentang HAM kan. Hak asasi manusia. Boleh yang jago dengan PKN, anak hukum atau anak HI, boleh kasih tahu ke saya. HI sama hukum sebenarnya sama aja. Belajar tentang hukumnya juga ada. PKN juga ada. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, fokus. Fokus ini harus konsentrasi juga. Kadang ada orang lagi bukan saya aja kalau ngerjain tugas nih bener-bener cuman kadang malas, kadang saya uang gunya waktu di kelas 11 borong dalam apa nggak pernah dibuka nanti udah sekilas nggak tangkumannya udah disalin. Dulu aku tuh kalau uang guru aku download itunya aku mana, jadi ketika ujian aku tinggal pindahin ke ini atau aku baca gitu, atau aku pakai ketika lagi ujian aku contekan. Enggak lah, aku bohong aku hafalin aja gitu. Itu terus yang ketiga ya, pokoknya tidak main HP aja. Gua nggak boleh main HP, nggak boleh nonton drakor. Nanti akan aku bahas di hal yang jangan saat baca ya. Oke, yang ketiga itu ada hindari rasa malas. Tuh, siapa yang malas tuh? Ketahuan. Yang malas berarti dia ketawa ketiwi tuh. Jadi jangan coba-coba untuk malas belajar atau berhenti di tengah jalan. Baru SMP kelas 3 udah mau nikah. Karena udah udah dihamilin ya. Udah hubungan seks kayak dua garis biru tuh ya. Jangan ngikutin dua garis biru. Dua garis merah aja udah. Ya dua garis merah berarti negatif kan. Ya udah negatif. Udah jangan ngedugem, jangan hubungan seks, jangan narkoba, judi, merokok juga jangan. Aku pengen banget nyobain rokok itu gimana, tapi enggak. Sorry, enggak, aku nggak mau. I don't want smoking, merokok atau smoke ya. I don't want smoke. Aku tidak ingin merokok ya, berarti bukan rokok ya. Rokok itu bendanya ya, objeknya. Merokok berarti subjeknya. Berarti nah jangan ya. Ya kamu merokok ya subjeknya. Kamu kan dari bener ya, bener. Oke. Anak sastra pasti harus jago. Oke.
Yang keempat, buatlah jadwal belajar. Di uang guru ada namanya jadwal belajar yang bisa kamu akses. Jadi nanti akan diingatkan di notifikasi ketika kamu buka uang guru. Misalkan jam 1 nih, kamu misalkan jam 1 sampai jam 2 misalkan. Itu kamu bisa kamu belajar dari menggunakan aplikasi belajar. Contohnya ya kayak misalkan kamu mau belajar sosiologi anak IPS nih ya ke 10, misalkan kamu kelas 10 IPS belajar misalkan jam 9 sampai jam 10 itu udah belajar 1 jam dia dan niat 1 jam sampai jam 10 itu juga lama 1 jam. Misalkan sosiologi yang kedua 2 sampai misalkan lagi jam 13.00 sampai jam 14.00 itu matematika wajib. Itu jadi bisa kamu 3, bisa 2, bisa 1, itu sesuka kamu ya gitu. Nah kalau dan itu benar konsisten. Aku nggak pernah konsisten nggak pernah. Jadi kayak cuman udah bikin tapi aku seenaknya, maksudnya bukan seenaknya, aku buka ketika aku benar-benar tidak paham dengan materinya gitu. Jadi benar-benar kalau lagi ada tugas gak paham aku buka. Tapi walaupun itu udah aku tonton. Ada pelajaran bahasa Indonesia itu sebagai udah aku yang paham MIFA itu udah aku tonton. Yang uang guru aku juga udah. Novel aku udah juga. Teks sejarah udah. Jadi aku tuh sebelum nge-zoom atau setelah nge-zoom aku buka uang gurunya. Aku tonton sama paham saya. Itu lagi diskon 50% menggunakan kartu bank BTN. Gua kayak kartu bank BTN BNI, sorry BTN lagi. Nggak apa-apa kan, kita harus banyakin aplikasi belajar. Jadi bukan cuman kayak uang gua aja, tapi banyak. Boleh kamu punya nama aja. Kamu datang ke tempat yang lain juga boleh. Oke. Yang kelima, belajar di tempat yang nyaman dan waktu yang santai. Jadi jangan pernah untuk kayak misalkan nggak mau belajar karena misalkan males pengen nonton drama Korea aja. Atau mau karaokean aja. Jangan. Lebih baik kamu cari tempat yang enak. Misalkan kalau kamu punya tingkat 3, misalkan kayak rumah 10 ini nih, ada lantai 3-nya tapi belum nanti kalau udah tamannya aku akan betah kali ya belajar di situ, ganggu sambil ngokok pun juga enggak. Kalau untuk ngokok sih untuk aku fine aja, boleh aja, setuju aja, tapi jangan terlalu sering ngokok gitu. Maksudnya boleh tapi aku juga nggak apa-apa, misalkan nggak ada yang ngelarang kok ngokok itu. Juga ada ulama yang menghalalkan, ada juga yang menghalalkan, bukan menghalalkan, membolehkan, ada yang tidak. Tapi kalau kamu pengen ngokok ya udah nggak apa-apa, tapi ingat kesehatan itu juga penting gitu. Jadi kalau kamu sayang sama diri kamu sendiri, kamu juga harus sayang juga pada kesehatan kamu gitu. Kalau bisa mokoknya jangan setiap saat. Misalkan contohnya gini, mau boleh merokok, aku melenceng ke merokok ya nggak apa-apa ya, karena ini juga udah habis. Ini nanti aja yang B itu aku di sesi berikutnya aja ya, di minggu depan Sabtu. Nanti Sabtu aku sekalian yang bagian B yang terus menghadapi ujian itu kan. Jadi nanti itu masih nyambung kan dengan materi, dengan belajar ini terus belajar itu gitu. Jadi jadi untuk kamu yang merokok nih ya, boleh merokok tapi jangan gini. Misalkan contoh gini, merokoknya 3 kali, jangan setiap saat. Misalkan 1 jam sekali merokok, atau misalkan 10 menit sekali merokok. Jangan, karena sepuluh gitu. Kadang-kadang merokok, kadang nggak. Boleh sebenarnya, tapi kalau misalkan lagi nongkrong enggak, aku cuma kayak cuma ngatin doang gitu aja, ngobrol, nggak pernah nyobain rokoknya karena takut. Mereka juga takut diomelin bundaku, takut diomelin ayahku gitu. Jadi kayak
Mungkin kalau sama temen nggak apa-apa, karena mungkin mereka juga temen aku juga pada nggak kenal. Tapi kalau sama temen, kalau kamu nggak malu, nggak takut takut disebarin, takut dibilang ke orang tua kamu atau dibilang ke guru, ya guru BK, wali kelas atau kepala sekolah, kamu jangan mau. Nah, kalau kamu nggak ditawarin jangan, karena biasanya kalau kamu ditawarin itu pasti teman-teman kamu punya niat jahat, pengen pasti mereka ngadu lah, ada yang kayak gitu. Atau misalkan pokoknya nanti kamu dikasih apa, dikasih narkoba, ada orang kayak gitu, ada orang jahat. Nggak semua di dunia ini baik semua cuy, nggak ada. Semuanya itu ada yang jahat, ada yang baik, ada yang rajin, ada yang malas, ada yang pintar, ada yang bodoh. Sama kayak My Stupid Boss. Aku kalau nonton My Stupid Boss, aku kayak udah gila, kayak pengen ketawa tapi kesel. Aku tuh kasihan sama itunya. Mau habis makan nanti ini. Jadi aku maaf ya, jangan ada yang tersinggung ya, tersinggung. Jangan deh mah. Jadinya nggak apa-apa gitu. Udah, kita lanjut. Jadi gitu. Jadi boleh merokok, boleh vape, tapi jangan narkoba gitu. Karena hati-hati kamu. Ada apalagi ketika kamu kuliah, kita nggak tahu dia itu mengkonsumsi narkoba, dia ikutan judi, dia pernah hubungan seks, kita nggak tahu kan. Yang kita tahu mungkin dia baik nih, dia orangnya pintar. Ada loh pintar tapi nakal, itu ada. Pintar tapi dia suka narkoba, suka bukan, suka berjudi, suka hubungan seks, itu ada. Karena ini kenapa aku katakan dia kamu tuh tahu, sadar bahwa perbuatan itu tuh nggak baik, gak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Lebih baik kamu nonton drama Korea daripada kamu kayak gitu, oke? Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Jadi lebih baik kamu kalau mau bebas dari paru-paru, kanker dan paru-paru dan penyakit yang lainnya yang membahayakan kamu dan membahayakan orang lain, kamu stop. Atau yang tadi aku bilang, kalau mau gini pagi jam 6 pagi, oke, merokok. Nanti mungkin merokok lagi kamu jam 4 sore. Nah tuh merokok lagi malam jam 9 malam itu. Jadi jam 6 pagi, jam 6 pagi, jam 4 sore sama jam 9 malam itu. Tapi pokoknya jangan, cukup sekali aja. Jadi satu batang gitu. Dan jangan berdua merokok tuh. Dia kan kamu merokok nih, bekas teman kamu. Jangan, karena kita nggak tahu enak jorok juga kan. Nah itu yang ada bisa kamu terkena bahaya sakit gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya bina kalau mau maaf ya, tadi ada 6 ya. Yang pertama makan waktu 30-1 jam belajar. Yang kedua fokus tidak main HP, nonton drakor atau kegiatan lainnya. Yang ketiga hindari rasa malas. Yang keempat belajar belajar. Yang kelima itu belajar tempat yang nyaman dan waktu yang santai. Oh ya aku pak, yang keenam membaca buku paket di via online atau di sekolah. Jangan Wattpad itu ketika kamu lagi santai aja. Tapi kalau ketika ujian kamu baca Wattpad, yang ada nanti yang kamu tulis cerita tentang kamu main posa atau melodian. Aduh, ya kamu salah. Yang ada kamu diomelin sama dosen atau sama guru kamu. Oke, sekian dulu. Dari lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Jangan lupa to subscribe, like, and comment. Dan ingat, jangan pakai narkoba. Kalau boleh merokok tapi jangan sesering mungkin. Terus jangan ikutan geng-geng motor, jangan ikutan dugem narkoba. Yang tadi aku bilang ya, bukan hubungan seks dan sebagainya. Kalau kamu pengen tahu, aku juga nggak tahu ya apa sih yang di dalam, apa sih itu ganja, mungkin dari mana. Dan narkoba itu kan banyak banget ya ininya, macam-macamnya, jenis-jenisnya. Kamu bisa cari, kamu di Google atau misalnya
kamu bisa tanya aja ke guru biologi kamu atau ke guru kimia atau guru fisika ya, atau ke orang tua kamu yang tahu tentang narkoba itu apa. Tapi kalau kamu udah tahu tentang narkoba, stop. Karena ada orang yang dia tuh nggak bisa membedakan mana narkoba mana bukan gitu, mana obat mana narkoba. Nah, kadang-kadang juga ada orang yang jahat, obat itu ada obat tapi dicampur dengan narkoba, misalkan yang satunya ganja. Hati-hati ya, kalau kamu ke rumah sakit juga hati-hati, karena ada orang juga yang jahat gitu ya, atau mungkin dia salah ngasih obat gitu, harusnya ternyata obatnya dikasih bukan. Kalau ganja mas sengaja ya, maksudnya pokoknya jangan, hati-hati aja lah gitu ya. Mungkin see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.